Halo semua, perkenalkan nama saya Elvia Umami dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 25010222629. Jadi di video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih teori belajar konektivisme itu. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas harian dari Bapak Nazil selaku dosen mata kuliah Teori Pembelajaran dan Belajar Abad 21. Nah, teori belajar konektivisme merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa kita itu belajar tidak hanya dari guru atau buku, namun juga dapat dengan cara menghubungkan informasi dari berbagai sumber seperti internet, media sosial, dan orang lain. Jadi, teknologi menjadi bagian penting dalam proses belajar ini karena dapat membantu kita untuk menemukan dan menghubungkan pengetahuan yang ada. Selanjutnya yaitu tokoh utama yang mencetuskan teori belajar konektivisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh George Siemens dan Stephen Downes sebagai respons terhadap perubahan cara manusia belajar di era digital dan jaringan informasi. Saat ini pembelajaran sudah memasuki pada pembelajaran abad ke-21 yang dimana pembelajarannya sudah bersifat modern. Sehingga teori ini menekankan bahwa belajar itu dapat terjadi melalui koneksi antar sumber informasi manusia dan teknologi. Nah, prinsip utama teori belajar konektivisme yang pertama yaitu pembelajaran dan pengetahuan itu berpusat pada koneksi antar sumber manusia. Maksudnya, kita itu dapat belajar bukan hanya dari satu sumber saja, namun juga dapat dengan menghubungkan banyak sumber seperti buku, internet, video, dan diskusi sehingga kita dapat mengetahui pengetahuan yang ada. Nah, berarti semakin banyak sumber yang kita hubungkan, maka semakin luas juga pemahaman kita terhadap pengetahuan tersebut. Prinsip yang kedua yaitu belajar merupakan proses menghubungkan informasi atau connecting nodes. Nah, connecting nodes ini nodes yang dimaksud merupakan seperti buku, orang, artikel, video, website, AI, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita belajar, kita itu sebenarnya bukan hanya menerima informasi, namun juga menghubungkan berbagai sumber tersebut agar membentuk sebuah jaringan pengetahuan di dalam dan di luar diri kita. Prinsip selanjutnya yaitu pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses belajar. Nah, dalam teori konektivisme, belajar itu bukan hanya menerima informasi, namun juga kita harus pandai dalam memilih, menilai, dan memutuskan informasi mana yang benar, relevan, bisa dipercaya, dan berguna untuk tujuan kita. Karena informasi di era digital ini sangat banyak sekali, sehingga kemampuan mengambil keputusan menjadi bagian penting dari proses belajar kita. Selanjutnya juga terdapat kelebihan teori belajar konektivisme. Yang pertama yaitu relevan dengan era digital saat ini. Nah, teori ini sangat cocok diterapkan di zaman sekarang karena cara belajar pada zaman sekarang itu sudah tidak lagi terbatas pada buku atau kelas fisik saja. Namun, peserta didik juga dapat mengakses informasi secara cepat dan luas melalui artikel online, video edukatif, jurnal digital, atau platform pembelajaran. Kelebihan teori yang kedua yaitu mendorong kemandirian dan pembelajaran yang mandiri. Dalam hal ini, peserta didik ditekankan untuk belajar bagaimana mencari, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara mandiri dengan tidak mengandalkan guru atau buku. Dengan begitu, peserta didik tidak pasif menerima materi, tetapi aktif mengatur proses belajarnya sendiri, sehingga dapat membuat kemampuan berpikir mereka menjadi kritis, literasi informasi, dan inisiatif pribadi yang semakin kuat. Selanjutnya yaitu adaptif terhadap perubahan. Jadi, teori belajar konektivisme ini membuat peserta didik lebih fleksibel dan cepat menyesuaikan diri saat terjadi perubahan dalam informasi atau teknologi. Karena fokusnya itu bukan hanya pada konten yang statis, namun juga pada koneksi internet mereka. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan teori. Kelemahan teori belajar yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, dikarenakan peserta didik mengakses informasi, materi, dan jaringan belajar secara online, jadi mereka harus memerlukan akses internet yang stabil dan perangkat digital yang memadai, sehingga membuat mereka kecanduan terhadap teknologi dan membuat mereka untuk tidak ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya yaitu resiko overload informasi. Jadi, dikarenakan peserta didik terlalu mendapatkan banyak sumber dan data, sehingga mereka akan sulit menentukan mana yang penting dan relevan. Nah, sebaiknya para peserta didik ini harus fokus pada sumber
terpercaya yang hanya satu doang atau beberapa, dan membuat daftar prioritas topik atau pertanyaan, sehingga tidak dapat membuat mereka terlalu bingung. Yang terakhir yaitu sulit menilai kemajuan belajar. Nah, karena peserta didik ini belajar dengan cara dan sumber yang berbeda, jadi para guru ini sulit menilai seberapa jauh kemajuan mereka. Sehingga para guru menggunakan penilaian berbasis proyek atau portofolio atau penilaian diri sendiri supaya peserta didik ini tetap bisa menunjukkan pemahaman dan perkembangan mereka. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori ini di kelas. Nah, seperti pada kelas 12, guru akan membuat proyek penelitian tren teknologi terkini untuk siswa. Lalu, siswa dibagi dari beberapa kelompok dan diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Lalu, mereka akan membagikan temuan mereka melalui platform digital seperti Google Classroom. Nah, setiap kelompok tersebut akan saling memberikan masukan dan menghubungkan ide dari kelompok lain. Nah, yang terakhir yaitu insight pribadi saya sendiri, yaitu teori konektivisme ini sangat relevan untuk zaman sekarang. Karena apa? Karena pengetahuan itu tidak lagi terbatas pada buku atau guru, namun juga dapat diakses melalui berbagai internet. Nah, teori ini menekankan bahwa pembelajaran itu tidak hanya menguasai informasi, namun juga kemampuan untuk mengakses, menghubungkan, dan menilai informasi dengan kritis. Sehingga guru kini lebih berperan sebagai pemandu atau fasilitator jaringan belajar. Sekian dari pemaparan teori belajar konektivisme menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.